Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, pada kesempatan ini saya masih akan membahas tentang nasab, pernasaban, ya, di mana Kiai Haji Imaduddin kita ketahui telah melakukan penelitian dan penelusuran. Ini sudah hampir 2 tahun, ya, bahkan lebih, di mana beliau sudah melakukan pencarian bukti-bukti kitab pendukung, ya, yang menyatakan bahwa Mbak Alawi itu ada atau tidak ada. Sebetulnya Kiai Haji Imaduddin itu bukan mencari tidak ada, mencari adanya, gitu. Jadi karena ada dan disebut sebagai Mbak Alawi. Nah, Kiai Haji Imaduddin itu mencari Mbak Alawi ini siapa, di mana, lahir tahun berapa, pada abad berapa. Nah itu. Dan Kiai Haji Imaduddin itu maunya mendapat bukti-bukti pendukung kitab sejaman yang mendukung kehidupan atau masa hidup, masa kejayaannya Mbak Alawi. Akan tetapi hasil penyelidikannya, hasil penelitiannya yang dinyatakan bahwa Mbak Alawi itu hidup sekitar tahun abad keempat, dan ternyata pada abad keempat, kelima, keenam, ketujuh tidak ditemukan bukti kitab-kitab pendukung yang menceritakan tentang Mbak Alawi. Apalagi Mbak Alawi ini seorang tokoh, ya. Seharusnya ada satu kitab yang menceritakan, atau setiap kitab menceritakan tentang Mbak Alawi. Nah, dari pendapat itulah yang akhirnya timbul atau dapat satu keputusan bahwa Mbak Alawi ini tidak ada. Sebab diketemukan adanya pada abad ke-9. Nah, abad ke-9 dari abad ke-4 ke abad ke-9 itu berapa tahun? 500 tahun lebih kan, bahkan diperkirakan sekitar 550 tahun tidak ada cerita Mbak Alawi. Adanya setelah abad ke-9. Nah, kalau sejak lahir dari abad sampai abad ke-9 itu sekitar 550 tahun, baru diceritakan pada 550 tahun kemudian, orangnya juga sudah tidak ada kan, ya gimana kebenarannya? Nasab itu berarti tidak jelas, begitu, ya. Nah, kita tahu bahwa Nabi Muhammad cerita sejarah nasabnya ada, kitab pendukungnya ada, ya, bahkan ditulis sebelum ada kitab pendukung, sebelum lahir Nabi Muhammad sudah ada. Seperti itu, ya. Sahabat dan saudara-saudara sekalian, seperti itu sebetulnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan atau mempertunjukkan, ya, di mana para muhibin yang tadinya tidak mendukung, bahkan bertolak belakang dengan pendapat Kiai Haji Imaduddin, saat ini sudah mulai banyak yang mempercayai, yang sepaham dengan Kiai Imaduddin, bahkan percaya dan siap membantu perjuangan Kiai Haji Imaduddin. Nah, itulah, ya, dan mudah-mudahan masih banyak muhibin yang lain yang tadinya belum sepakat, akan tetapi dengan kejelasan akhirnya bisa mengambil satu kesepakatan bahwa benar adanya bahwa Mbak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Nah, kemudian saya di sini, ya, atau kita pada umumnya umat Islam yang mempercayai atau sependapat dengan pendapat Kiai Haji Imaduddin, punya kewajiban untuk menyebarluaskan dan memberitahu ini kepada orang lain, terutama kepada teman, saudara, kerabat, dan sahabat kita, agar mereka tahu dan tidak celaka. Kenapa? Sebab kalau misalnya kita tahu bahwa
Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah dan kita mengakui bahwa Ba'alawi ini keturunan Rasulullah, kita dosa, hianat kita. Bahkan melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkhianati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya, saudara-saudara. Mohon maaf adanya. Dan apabila Anda belum paham dan belum percaya, belum meyakini tentang tesis Kiai Haji Madudin, itu hak Anda. Dan bagi yang sudah mempercayai, ayo kita bantu untuk memberitahu, menyebarluaskan permasalahan nasab ini dengan kesimpulan bahwa berdasarkan genetik ya, secara genetik, secara ilmiah, bahwa Ba'alawi itu mustahil berketurunan Rasulullah. Kemudian menurut nasab ya, menurut sejarah nasab ya, itu dari abad keempat sampai ke abad ketujuh itu tidak terkonfirmasi ya, jadi tidak terkonfirmasi, tidak ada ceritanya. Didukung dengan bukti dari ilmu filologi, diterangkan oleh Kiai Haji Menasem Ali bahwa nasab Ba'alawi atau Ba'alawi itu pada abad keempat, kelima, keenam, ketujuh itu memang jong, tidak ada ceritanya. Jadi didukung ya tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Kemudian secara ilmiah juga dilakukan tes DNA ya, udah sekian kira-kira 180 orang lebih, bahkan sudah 7 orang yang dari Indonesia, dan hasilnya menyatakan bahwa keturunan Ba'alawi itu Hablu grup G dan bukan keturunan Rasulullah. Sebab Rasulullah adalah tes DNA-nya ada di Hablu grup J1. Itulah ya saudara-saudara dan sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan coba kita ikuti penjelasan para muhibin. Ini yang para muhibinnya Habib Lutfi ya. Pak muhibinnya Kiai Lutfi ya, di Pekalongan. Jadi sudah banyak pengikut yang tadinya pengikut Lutfi sekarang sudah tidak percaya dan mempercayai akan tesis Haji Imaduddin dan mendukung sepenuhnya perjuangan Haji Imaduddin. Ayo untuk jelasnya kita ikuti bagaimana pengakuan dan pernyataan dari para muhibin di Pekalongan dan sekitarnya. Testimoni apa yang saya alami sendiri. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Jombang Kebireng, nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil Tisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam, namanya Raden Tumenggung siapa, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Petempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 bulan meninggal. Teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, bilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi dan makamnya itu ternyata kosong. Itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa aku yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juli kemarin, Kang Seri sedikit lagi. Pada bulan Juli kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Nah, ada
teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana, di Bojongsari, nelpon saya, Kang Yun Sewu, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi, terus saya lihatkan si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah, akhirnya karena Habib saya tetap hormat, karena saya pernah punya guru, Habib Lutfi itu guru saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di pondok pesantren Ribatul Mutalimin di Pekalongan, di Nahrawi. Jadi saya tiap seminggu sekali itu terus saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut rutinan Jemaat Habib Lutfi, Sibut Duro sama Rotib Al-Hadad. Jadi dua hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Sudah lebih dari 4 menit. Terus nggak apa-apa. Melanjut yang tadi, yang bulan Juli tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Saksinya ada istri saya, ada Muhyiddin yang dari Bojongsari namanya Kak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Bib ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu. Dari Selawi ke sini, saya bilang itu terserah ente Bib, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, saya kasih makan, saya belikan makan. Itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak zuhur sampai asar. Dua hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau Dzurriyyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti itu bukan Dzurriyyatul Rasul. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak. Selanjutnya nggak sholat. Ini testimoni dari selanjutnya Pak Gus, sini. Kalau testimoni biarin aja, bagus itu. Karena untuk pelajaran yang lain bagus. Jadi pertanyaan pasti testimoni bagus. Nanti di YouTube-nya bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Imad, yang saya hormati Sohibul Mahad, Kiai Sahal. Sebenarnya kita semua mempunyai perasaan yang sama. Bahkan hampir seluruh Indonesia kita mempunyai perasaan yang sama, yaitu mempunyai tanda tanya terhadap para habaib, para habib. Nah, untung ada seseorang yang berani menarik pelatuk, sehingga pelatuk yang lama sudah siap, ini tidak ada yang berani memicu. Alhamdulillah Kiai Imad lah orang yang berani mengambil senapan kemudian menarik picu itu, menarik pelatuk itu sehingga meledak. Lah dari ledakan inilah bermacam-macam kontroversi itu terjadi, sehingga nyuwun sewu kepada Kiai Imad, walaupun secara formal, secara organisasi NU masih menafikan panjenengan, masih tidak mempercayai tesis panjenengan, tapi insya Allah banyak warga negara Indonesia yang sepakat, yang mendukung gerakan panjenengan. Oleh karena itu PR untuk panjenengan, yaitu panjenengan mohon untuk mencari jalan searif mungkin, sebaik-baiknya untuk mendekati para kiai sepuh yang masih hormat, yang masih ta'zim, yang masih nyuwun sewunya di bawahnya para habaib. Lah kiai-kiai itulah monggo panjenengan dekati. Gerakan Imaduddin ini mempunyai PR untuk mendekati bagaimana caranya agar para kiai sepuh yang menolak panjenengan itu bisa luluh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, Hari ini saya lega sekali. Setelah puluhan tahun saya menunggu bahwa Habib Rizik bersama Abdurrahman Wahid berbeda. Dan hari ini saya lega, saya pendukung Abdurrahman Wahid, ternyata Habib Rizik hilang. Yang kedua yang duduk di sini, Imat, Muhyiddin, Habib Lutfi semua. Nanti dulu, jangan dulu jawab. Sampai bukti di Masjid Balai Raksa ingin kedatangan Habib Lutfi, tidak sampai batunya dibawa ke Palongan, ditandatangani, tanda tangannya masih ada di Masjid Balai Raksa. Itu pertanda bahwa di sini masih Muhyiddin Habib Lutfi bin Yahya. Kalau hari ini saya nggak tahu. Kemarin. Yang ketiga, saya urut biar cepat 2 menit kan? Ya. Yang ketiga, saya sepakat dengan pertanyaan bagaimana dengan kalau saya tidak mengatakan PBNU, saya akan mengatakan dengan Kiai Miftahul Akhyar. Satu. Yang kedua dengan pondok pesantren yang ada di Sidogiri. Yang ketiga dengan pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, Kediri. Dan bagaimana menyikapi seorang kiai dan anak buahnya yang umatnya ribuan juga masih tetap tidak ke Kiai Imad, juga tidak ke Kiai Habib. Bahkan Habib itu bernaung di situ, yaitu dan saya salah satunya adalah Muhyiddin Mbah Maimun Zubair. Tapi saya sudah menentukan sikap, saya mendukung Kiai Imad. Mbah Maimun Zubair beserta kiai-kiai di bawahnya belum ada yang memberikan sikap tegas. Itu yang di tengah-tengah. Kemudian ada di Kediri, ada yang di Peloso itu, kemudian di Sidogiri. Bagaimana sikap kita ditambah dengan Kiai Miftahul Akhyar. Langkah-langkah itu. Kemudian saya sampaikan jazakumullah khairul jaza. Semoga Kiai Haji Salabullah panjang umur, manfaat sebagai panutan kita. Yang kedua, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, terus saya dukung perjuangannya sampai kapanpun untuk menegakkan kebenaran. Dan terakhir, kemarin masih diharamkan tentang tes DNA. Hari ini saya terjawab walaupun baru sedikit oleh pembahasan Kiai Sahal Abdullah tadi pada waktu tentang menerangkan salah satu sirnya Allah adalah tes DNA. Saya menyimpulkan seperti itu. Maka saya bangga hari ini ada sedikit terjawab tentang yang mengharamkan tes DNA. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sesi pertama ya. Saya bangga dari beberapa yang telah disampaikan oleh para kiai, para bapak semua tadi. Itu ada yang curhat, ada yang testimoni, dan ada yang bertanya. Nah, saya catat yang bertanya saja. Okay. Yang pertama ini kepada Kiai Badudin, bagaimana supaya bisa bersinergi antara SSB dengan PBNU. Yang pertama. Jadi yang kedua, ini kayak semacam minta tolong atau perintah ya. Perintah harus ini monggo dekati Kiai Sepuh yang masih di bawah kemudian yang terjadi bagaimana menyikapi dia besar atau dia yang jumlahnya banyak atau pesantrennya besar tetapi belum berkomentar secara terima dalam arti masih di bawahnya nanti. Jadi sesi pertama, kemudian sesi kedua nanti selain ini yang ada hubungannya dengan urusan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi ada kaitannya dengan kebangsaan atau keindonesiaan. Terima kasih. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Sahibul Wilayah Kiai Wahid dan atas doa-doanya. Ini adalah merupakan sebuah alamatun min alamatil khair bagi saya, bahwa memang apa yang
saya lakukan itu dinilai oleh tokoh masyarakat ada manfaat yang bisa diambil oleh banyak orang. Buktinya adalah dari pernyataan Kiai Wahid tadi. Untuk pertanyaan bagaimana upaya saya untuk agar pembahasan penelitian tesis saya itu bersinergi dengan PBNU, ya saya kira secara kelembagaan PBNU pada hari ini tidak ada kata menolak tesis saya, walaupun memang belum ada kata menerima tesis saya, tidak ada. Ada beberapa tokoh di PBNU hari ini yang mengatakan terlihat nampak berseberangan itu kan cuma satu orang, yang jelas-jelas itu beliau menolak. Itu pun beliau menolak bukan pada isi daripada tesis saya. Yang beliau tolak itu adalah karena menurut beliau saya kelihatannya maksa orang untuk mengikuti saya bahwa Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Gus Bahrur itu mengatakan bahwa dia bukan menolak isinya, tapi menolak saya kelihatannya memaksa orang untuk percaya bahwa Ba'lawi itu bukan turunan Nabi. Yang dia inginkan katanya kalau sudah buat tesis membatalkan, ya udah, orang mau percaya mau tidak itu biasa perbedaan pendapat. Nah itu di situ. Padahal memang saya ketika mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi, tidak ada memaksa orang. Misalnya Kiai Wahid, kalau nggak percaya awas, nggak ada itu. Adapun ketika terjadi sebuah dinamika dalam forum diskusi, yaitu adalah penguatan dan pendalaman dari materi yang sedang dibahas. Misal, ketika terjadi, saya mengatakan hakul yakin bahwa para Ba'lawi Habib ini bukan turunan Nabi. Itu adalah dinamika dalam sebuah forum, baik dalam sebuah debat, diskusi maupun dalam ceramah. Untuk apa? Agar orang-orang mengetahui kadar keyakinan kita terhadap apa yang kita teliti. Karena orang, terutama orang awam-awam, itu tidak bisa meneliti seperti para kiai. Kiai kan bisa baca kitab. Ketika saya menyebutkan kitab, dia bisa verifikasi kitabnya. Benar nggak apa yang saya sampaikan? Saya sebutkan ini ke dalam kitab anu, dia bisa pelajari. Oh benar. Oh benar. Oh dia kitab anu, oh benar. Tapi untuk masyarakat awam yang lain cukup dengan kata-kata bahwa saya bertanggung jawab dunia dan akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Jadi ada apa namanya itu perbedaan di dalam tekanan dalam bagaimana kita memberikan sebuah keyakinan kepada audien bahwa apa yang kita teliti ini berdasarkan daripada keyakinan secara ilmiah yang saya yakini. Itu. Jadi itu di PBNU. Bahkan saya apa namanya itu kan di PBNU masih teman-teman di LBM itu banyak yang mendukung, bahkan ada yang mengatakan hampir 98% mereka semua mendukung, dari bahwa memang harus ada verifikasi bagi setiap saja orang yang mengaku keturunan Nabi, dan bahwa tes DNA itu presisi di dalam menentukan dia keturunan garis laki seseorang di masa lalu atau bukan. Nah, adapun pernyataan orang tua kita Rais Am Kiai Miftahul Akhyar, itu beliau menegaskan bahwa itu bukan pernyataan seorang Rais Am. Beliau sendiri yang mengatakan itu katanya pernyataan saya sebagai Miftahul Akhyar. Coba masih ada pidatonya itu dalam rekaman pengajian beliau setiap hari Jumat pengajian hikam, bahwa pernyataan itu bukan pernyataan beliau sebagai seorang Rais Am, tapi beliau itu pernyataan sebagai seorang ilmuwan Miftahul Akhyar. Itu menurut kata-kata beliau sendiri. Jadi orang tua kita Kiai Miftahul Akhyar ya sama dengan kita. Kita sebelum ada orang, misalnya saya sebelum meneliti itu bahwa ya Habib ini turunan Nabi. Rumah saya itu ya sering didatangi Habib-Habib walaupun tidak dawir. Karena ada seorang Habib punya nenek ya masih keluarga. Dulu itu masih neneknya ya orang sana, orang kampung saya. Jadi sering ada Habib-Habib yang di rumah. Kemudian hari ini pun ada Ba'lawi yang tetangga saya. Ya tidak ada apa-apa. Bahkan ketika apa namanya itu ada masalah pribadi dia dengan tetangganya di perumahan ngontrak itu, mau diusir sama tetangganya karena urusan pribadi, kakak saya yang ketua MUI Kecamatan Kresek yang membela dia.
Tiap hari itu Mbak Lawi itu nongkrongnya di material paling besar di Kresek yang kakak daripada ibu saya, namanya material Pasir Indah. Itu tiap hari Mbak Lawi itu nongkrongnya di situ, temenan dengan apa namanya anak daripada kakak ibu saya itu, dan tidak ada masalah. Kalau misalnya apa namanya urusan secara kemanusiaan, yang jadi masalah adalah ketika dia mengaku keturunan Nabi kemudian minta uang dengan memaksa dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada urusan pribadi di dalam masalah penelitian nasab para kabaib ini. Ketika kita sudah mengetahui bahwa seseorang ini adalah bukan turun Nabi, hukumnya wajib bagi siapa saja untuk memberitahu kepada yang lainnya. Hanya itu saja beban saya untuk mau pergi lama-lama ini beberapa hari meninggalkan santri saya, karena sebuah kewajiban ketika kita telah memberikan sebuah kesimpulan dan kita juga setelah meyakini seyakin-yakinnya mereka bukan turun Nabi, kemudian banyak saudara-saudara kita terutama kiai-kiai di kampung-kampung yang mendapat mudarat dari pengakuan mereka itu, karena kita semua pengen mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kan, akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk kepentingan mereka dengan pengakuan mereka. Maka dengan adanya apa sahabat-sahabat PWI dari Banser yang luar biasa, setiap hari tambah ini mereka tugasnya itu adalah untuk menjaga orang-orang pejuang-pejuang yang sedang berjuang, yang bukan hanya saya, sudah banyak sekarang yang berani untuk mengatakan baik di media sosial maupun di pengajian-pengajian yang ketika dianggap tidak sejalan dengan para kabaib itu mukibinnya datang kan, itu PWI di situ langsung apa namanya melindungi. Dan ini tugas yang sangat apa namanya mulia dari PWI dari Banser di seluruh Indonesia yang sekarang mulai, walaupun paling masif di Pulau Jawa, paling masif lagi itu adalah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini paling hebat mungkin di Jawa. Saudara-saudaraku, itulah tadi apa yang terjadi pada Muhibin dan para ulama-ulama dan para sahabat-sahabat kita yang baru saja mempercayai bahkan memahami makna dari tesis Haji Imaduddin, dan saat ini mereka banyak yang sudah menjadi pendukung, dan mudah-mudahan muhibin-muhibin yang lain juga bermunculan, berdatangan, bahan mengerti akan makna dan tujuan daripada tesis Kiai Haji Imaduddin. Dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan menambah satu keilmuan dan menambah satu wawasan bagi kita semua. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi jalan dan peluang untuk kita dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan tali silaturahmi, dan mudah-mudahan ini juga jadi jalan atau lahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya itu saja dari saya, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.